Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Waalaikumsalam. 2 yang terdiri dari saya, Bilkis Lutfi Fadila, dan juga teman saya Aris dan juga Uzla. Dalam kesempatan presentasi ini, kami akan membahas tentang definisi Theory of Translation. Dan juga ada tugas menerjemahkan yang diberikan oleh dosen kami tentang topik SDGs, Quality of Education. Karena presentasi ini dilakukan secara daring, teman-teman yang saya hormati, dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab yang khusus ya. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Oke, selanjutnya mari kita mulai aja langsung ke materinya, yaitu yang pertama, definition of translation. What is translation? Apa itu translation? Apa itu menerjemahkan? Translation by dictionary definition is consists of changing from one state, sorry, or form to another to turn into one's own or another's language. Itu menurut The Merriam-Webster Dictionary pada tahun 1974. Artinya, penerjemahan menurut definisi kamus itu adalah terdiri dari perubahan suatu keadaan atau bentuk ke keadaan atau bentuk lainnya, lalu menjadi bahasa sendiri atau bahasa yang lain. A translation is a means of interlingual communication. The translator makes possible an exchange of information between the users of different language by producing in the target language a text which has an identical communicative value with the search. Artinya, terjemahan adalah sarana komunikasi antar bahasa yang juga penerjemah memungkinkan pertukaran informasi antara pengguna bahasa yang berbeda dengan menghasilkan teks dalam bahasa sasaran yang mempunyai nilai komunikatif yang identik dengan teks sumber. Selanjutnya, what is theory of translation? Apa sih pengertian dari teori of menerjemahkan? Yang harus pertama kita ketahui adalah translation theory is not a theory and not a science, just a collection of knowledge that we have to master and we need to learn continually. Teori penerjemahan bukanlah sebuah teori semata dan juga bukan sebuah ilmu penelitian, melainkan adalah kumpulan ilmu yang harus kita kuasai dan perlu kita pelajari secara terus-menerus. Yang kedua, teori is a basic of translation. Teori adalah dasar penerjemahan. Ketiga, translation is a process to transform to the language. Penerjemahan juga merupakan sebuah proses untuk mengubah suatu bahasa. Translation theory is used to transform one language to another language to get the translation. Teori penerjemahan digunakan untuk mengubah satu bahasa ke bahasa lain untuk mendapatkan terjemahan yang baik. Translation theory according to translation expert. Pengertian teori translation menurut beberapa ahli penerjemah. Yang pertama ada menurut Calford. According to Calford, in 1965, the replacement of textual material in one language or source language by equivalent textual material in another language or target language. Teori penerjemahan menurut Calford pada tahun 1965 yaitu merupakan penggantian materi tekstual dalam suatu bahasa atau bahasa sumber dengan materi tekstual yang setara dalam bahasa lain ataupun bahasa target. It means translation is the replacement of language text, the language research appropriate to target language. Artinya, penerjemahan adalah penggantian teks bahasa dari sumber bahasa yang sesuai dengan bahasa sasarannya. Yang kedua ada menurut Newmark. According to Newmark, in 1988, translation is rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Penerjemahan adalah menerjemahkan makna suatu teks ke dalam bahasa lain yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis tersebut. Itu menurut Newmark. Newmark agreed that translation theory is
Nah, Newmark setuju. Dalam menerjemahkan itu kita harus yang pertama semantic translation and communicative translation. Harus berupa terjemahan yang semantik dan juga terjemahan yang komunikatif. Yang kedua, the message in course language should be similar with the target language. Pesan dalam bahasa sumber harus serupa dengan bahasa target. Yang ketiga, translation should make clear meaning from search language. Penerjemah harus memperjelas makna dari bahasa sumber. Dan yang terakhir, translation should be informative, not expressive. Terjemahan harus informatif, bukannya ekspresif. Yang ketiga adalah menurut Nina and Tabor. According to Nina and Tabor in 1974, translation is a rewriting of the message contained in the search language into the target language to find similarities. Menurut Nina and Tabor pada tahun 1974, penerjemahan adalah penulisan ulang pesan yang terkandung dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran untuk menemukan sebuah persamaan. Ia mengklasifikasikan teori-teori tersebut menjadi 3. Yang pertama ada philological theory, yang kedua ada linguistic theory, dan yang ketiga ada sociolinguistic theory. The cycle of 3 diverse perspectives and different approaches to principles and procedures of translation. Artinya yang merupakan bentuk ketiganya adalah merupakan sequel dari perspektif yang berbeda dan pendekatan berbeda terhadap prinsip dan prosedur penerjemahan. Yang keempat menurut Mildred L. Larson, translation is basically a change of form. According to Larson, when we speak of the form of a language, we are referring to actual words, phrases, clauses, sentence, paragraph, which are spoken or written. Menurut Mildred, penerjemahan pada dasarnya adalah perubahan bentuk. Ketika kita berbicara tentang bentuk, juga termasuk adalah suatu bahasa. Yang kita maksud adalah kata, frasa, klausa, dan juga kalimat dan paragraf yang sebenarnya diucapkan maupun ditulis. Yang kelima, menurut Breslin Translation Theory. According to Breslin, in 1976, translation is a remote strategy of ideas and thought from the search language to the other language in written or orally. Menurut Breslin, penerjemahan adalah suatu strategi memindahkan gagasan dan pemikiran dari bahasa sumber ke bahasa lain secara tertulis ataupun lisan. Yang keenam ada menurut Wills. Translation is a transfer process which aims at the transformation of a written search text into an optimally equivalent TL text. TL ini maksudnya target language ya, and which requires the synthetic, the semantic, and the pragmatic understanding and analytical processing of the SL or search language, sumber dari bahasanya. Artinya, menurut Wills, penerjemahan adalah proses transfer yang bertujuan untuk mengubah teks sumber tertulis menjadi teks yang setara secara optimal dan memerlukan pemahaman sintaktis, semantik, dan pragmatis serta pemrosesan yang analitis. So, dari semua teori kita bisa mengambil inti, yaitu bahwa kita bisa simpulkan dalam proses menerjemahkan suatu bahasa, kita harus mempunyai aturan yang sesuai dan juga makna yang tepat dari sumber bahasa asal yang kita terima, menjadi bentuk bahasa baru yang sesuai dengan target bahasanya. Oke. Itu merupakan definisi of theory translation. Selanjutnya, ini ada tugas dari dosen kami, yaitu tentang menerjemahkan sebuah artikel yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu Aris dan Uzla. Kami persilakan. Oke. Di sini kita akan membahas SDGs tentang quality education. The fourth goal of the 17 Sustainable Development Goals, or SDGs, is quality education, which aims to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Yang artinya,
ini merupakan tujuan keempat dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut SDGs, yaitu adalah pendidikan berkualitas yang bertujuan untuk memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Okay, next. As reported by the Ministry of National Development Planning or BAPENAS, improving education will drive progress towards other goals and targets within the 17 SDGs, particularly in enhancing the Human Development Index. Yang artinya sebagaimana dilansir Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, peningkatan pendidikan akan mendorong kemajuan menuju tujuan dan target lain dalam 17 SDGs, khususnya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oke. Next. Nah, di sini ada targets for quality education include. Yang pertama, in 2030, ensuring that all girls and boys have access to free, equitable, and quality primary and secondary education. And secondly, in 2030, ensuring that all children have access to early childhood development and care. And third number, in 2030, providing equal access for all women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university. And number four, in 2030, increasing the number of individuals with relevant skill for decent employment and entrepreneurship. Nah, yang bermakna di nomor 1, pada tahun 2030 menjamin semua anak perempuan dan laki-laki mempunyai akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil, dan berkualitas. Dan tujuan nomor 2 adalah pada tahun 2030 menjamin seluruh anak mempunyai akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini. Dan di tujuan nomor 3 di sini ada pada tahun 2030 memberikan akses yang setara bagi seluruh perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, vokasi, dan tinggi yang terjangkau dan berkualitas termasuk universitas. Dan nomor 4, pada tahun 2030 peningkatan jumlah individu dengan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Oke, next akan dibawakan oleh teman saya, Aris. Oke, selanjutnya saya akan membacakan target dari quality education yang nomor 5. In 2030, eliminating gender disparities in education and ensuring equal access for vulnerable groups. Number 6, in 2030, improving the quality and relevance of education to promote effective learning outcomes. Number 7, in 2030, promoting global citizenship, values, and sustainability through education. Number 8, building and upgrading inclusive and safe learning environments. Jadi artinya pada nomor 5 ini, pada tahun 2030, menghilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan. Yang nomor 6, pada tahun 2030, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan untuk mendorong hasil pembelajaran yang efektif. Pada nomor 7, pada tahun 2030, mempromosikan kewarganegaraan global, nilai-nilai, dan keberlanjutan melalui pendidikan. Nomor 8, membangun dan meningkatkan lingkungan yang pembelajaran yang inklusif dan juga aman. Next. Selanjutnya, target dari quality education
Yang nomor 9. In 2020, expanding opportunities for scholarships and vocational training. Number 10, in 2030, increasing the supply of qualified teachers. Yang artinya nomor 9 ini pada tahun 2020 memperluas peluang beasiswa dan juga pelatihan vokasi. Untuk arti nomor 10, pada tahun 2030, meningkatkan penyediaan guru yang berkualitas. Simpulannya, this target aim to ensure that education is not only accessible but also of high quality and inclusive, contributing to the overall development and well-being of individuals and societies. Artinya, target-target ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya dapat diakses, tetapi juga berkualitas tinggi dan inklusif, berkontribusi terhadap pembangunan secara keseluruhan dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Baik, terima kasih Aris dan juga Uzla atas penjelasannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Untuk teman-teman semuanya, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.